Puji Tuhan, salam sejahtera, kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara. Jumpa kembali pada kesempatan ini untuk sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita baca firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami naikkan pujian dan syukur untuk kesempatan ini. Kembali kami ada untuk mendengar, merenungkan firman-Mu. Ajar kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami senantiasa menjadi pelaku dalam kebenaran firman. Sebab itu bukakan rasa firman-Mu bagi kami ya Tuhan. Firman yang berkuasa dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur kami akan baca renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, renungan firman Tuhan pada minggu ini terdapat dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Tapi saya akan mengambil bagian satu ayat dari pembacaan ini. Di ayat 25 saya baca berkata begini firman Tuhan. Lukas pasal 10 ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam tulisan di sini adalah judulnya orang Samaria yang murah hati. Satu ketika ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Bapak Ibu Saudara-saudara, ahli Taurat mengerti betul apa sesungguhnya yang disebut dengan hidup yang kekal. Tetapi dalam tulisan di sini dia datang untuk mencoba Yesus. Sehingga Yesus berkata kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat, kamu harus lakukan itu. Dan dijawab oleh ahli Taurat ini, dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saudara-saudara, tetapi di ayat yang ke-28, ahli Taurat ini berkata, ayat 29, ahli Taurat ini berkata, dikatakan begini, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah samaku manusia? Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, ahli Taurat selanjutnya dia bertanya kepada Yesus, siapakah samaku manusia? Dari ayat yang di atas kaitannya dengan kasihilah sesamamu manusia. Lalu ahli Taurat berkata, siapakah sesamaku manusia? Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi Tuhan, ayat ini bicara tentang hidup yang mengasihi, baik mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Dalam konsep firman Tuhan, kasih terhadap sesama itu adalah hal yang penting, terlebih kasih terhadap Tuhan. Dalam kehidupan kekristenan terkadang orang berkata, aku mengasihi Tuhan, tapi mengasihi sesama tidak. Maka ini tidak sempurna dalam kasih. Kasih terhadap Tuhan dan kasih terhadap sesama ini harus sejalan, saudara-saudara. Nah, bagi orang ahli Taurat ini, dia mengerti betul prinsip kasih, tetapi terhadap sesama itu dia tidak menjadi pelaku dalam hal kasih terhadap sesama. Sehingga apa yang ditulis dalam kitab Lukas pasal 10 di sini, Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang ada orang yang dalam perjalanan dari Yerusalem menuju ke Yerikho, lalu kemudian dia dipukul oleh Pramon penyamun sehingga membuat dia babak belur. Lalu tiba-tiba kemudian ada seorang Lewi yang lewat, ada imam yang lewat, dan terakhir ada orang Samaria yang lewat. Nah, Yesus memberi apresiasi di sini orang Samaria yang lewat, yang pada akhirnya menolong orang Yahudi ini yang sedang sakit karena dia mengalami luka-luka dalam perjalanan ketika dia dirampok. Nah, orang Samaria yang digambarkan di sini, dia disebut Samaria, orang Samaria murah hati, karena dia siap untuk menolong orang siapapun. Kita tahu bahwa orang Yahudi dan orang Samaria dalam tulisan kitab Yohanes menulis mereka tidak bergaul. Orang Yahudi menjaga jarak dengan orang Samaria, dan orang Samaria dianggap orang berdosa. Saudara-saudara, nah dan orang Samaria tahu bahwa bagi mereka itu terhadap orang Yahudi sangat membenci mereka. Tapi dalam perumpamaan di sini, saudara-saudara, ketika orang Samaria dia mau menolong orang Yahudi yang sekarat, ini menggambarkan bahwa Yesus mengajarkan kasih dengan meruntuhkan tembok-tembok yang membatasi
dalam konteks unsur mengasihi. Bahwa kasih itu tidak membatasi oleh tembok-tembok suku, tembok-tembok kelompok. Iya, tetapi kasih yang Tuhan ajarkan di sini adalah kasih yang universal, yang tidak membatasi, tapi kasih yang benar-benar tulus. Itulah yang diajarkan oleh Yesus dalam kehidupan kekristenan, saudara-saudara. Sehingga ahli Taurat ini, Yesus berkata kepada ahli Taurat di sini dalam tulisan firman Tuhan, siapakah di antara ketiga orang ini yang menurut pendapatmu adalah sesama manusia? Nah, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, ini prinsip dalam kehidupan kekristenan untuk menjadi pribadi yang mengasihi, sekalipun musuh itu Alkitab katakan. Musuh sekalipun kita kasihi, siapapun juga kita kasihi. Orang yang gak suka dengan kita juga pun kita harus mengasihi. Orang yang membenci kita pun sekalipun demikian kita harus mengasihi. Sama seperti orang Yahudi yang membenci orang Samaria, tapi dalam tulisan di sini orang Samaria yang justru menolong orang Yahudi. Ketika orang Yahudi ini dia dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko, dia dipukul habis-habisan. Dia yang menunjukkan kasih. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kasih itu datangnya dari Tuhan untuk kita nyatakan dalam kehidupan setiap hari, tidak membatasi siapapun dia. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sehingga kita menjadi pelaku seperti apa yang Alkitab katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Maka ketika kita menjadi pribadi yang demikian, maka Alkitab akan berkata kamu memperoleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, kasih yang tiada batas dan kasih yang tanpa balas. Memang berat, tetapi itu prinsip firman Tuhan yang harus dilakukan oleh setiap kehidupan orang percaya yang percaya kepada Kristus, karena Kristus datang ke dalam dunia. Dia membawa kasih yang telah diajarkan dalam kehidupan kekristenan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu dimanapun saudara berada, dari kisah Lukas pasalnya yang ke-10 orang Samaria murah hati ini akan menjadi sebuah pelajaran penting dalam kehidupan kita terhadap siapapun. Kita tidak akan memandang orang itu musuh, kita tidak akan memandang orang itu orang yang kita tidak suka dalam hal penerapan kasih, tapi tetap nyatakan itu kita mengasihi mereka. Sekalipun mereka membenci, tapi kita tetap terus mau menyatakan kita mengasihi mereka. Itu bicara hukum kasih. Maka kasih kita kepada Tuhan sempurna, kasih kita terhadap sesama juga sempurna, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Ada mungkin orang berkata, saya mengasihi Tuhan, tetapi dia tidak mengasihi sesama, tidak ada artinya. Saudara-saudara, jadi kita beres hubungan kasih kepada Tuhan, juga beres hubungan terhadap sesama manusia. Puji Tuhan. Saya mau ulangi di atas dalam hal mengasihi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Totalitas keutuhan di dalam kita mengasihi Allah, mengasihi Tuhan, dan juga kita mengasihi sesama. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun Saudara mendengarkan tayangan ini, walaupun singkat renungan firman Tuhan. Saya percaya berkat Tuhan jadi bagian kita sekalian. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman Tuhan, walaupun singkat, mengingatkan kami bahwa Engkau Tuhan yang mengajarkan kami untuk kami mengasihi satu dengan yang lain, terlebih kami mengasihi Tuhan. Sekalipun orang yang tidak menyukai kami tetap menunjukkan bahwa kami pribadi yang mengasihi mereka. Sama seperti orang Samaria yang dia mengasihi orang Yahudi, demikian juga kita, kami semua. Karena kasih datang dari Tuhan, kasih yang tanpa balas, kasih yang tanpa syarat, yang telah Engkau teladankan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami jadi pelaku-pelaku dalam kehendak-Mu itu. Kami bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, terus memberkati Bapak Ibu Saudara.